Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video aku, Anissa Aura Syafitri, dengan NIM 2106489, jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, kalau di video aku yang sebelumnya itu tentang kelangkaan minyak goreng, kali ini aku akan presentasi tentang perangko pertama di Indonesia. Nah, jadi buat yang belum tahu, perangko itu merupakan secari kertas bergambar yang mencantumkan nama negara penerbit, tahun penerbitan, dan memiliki nominal nilai tertentu dan berfungsi sebagai bukti pelunasan biaya pengiriman. Perangko juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang berbagai kepentingan masyarakat, termasuk cari kenangan benda pos percetakan perangko. Nah, pada era 1960-an, kelancaran komunikasi nggaklah mudah. Media komunikasi yang instan kayak telepon genggam maupun media elektronik lainnya sangat sulit ditemukan pada masyarakat. Dalam kondisi demikian, surat menyuratlah yang merupakan kegiatan yang paling dominan digunakan dalam masyarakat saat itu. Surat menyurat menjadi kegiatan komunikasi yang paling efektif. Saat itu juga digunakan pemerintah untuk mensosialisasikan program-program yang sudah dicanangkan. Salah satunya adalah sosialisasi pahlawan-pahlawan nasional yang diangkat pada tahun 1961. Pemerintah memahami dalam mensosialisasikan pahlawan-pahlawan nasional tersebut tidak cukup dengan hanya pemberitaan di media massa yang ada seperti koran, majalah, dan buku-buku. Nah, terbuat dari apa sih sebenarnya perangko itu? Jadi, perangko terbuat dari kertas khusus yang menjamin perangko tak bisa dipalsukan. Kertas perangko dilengkapi dengan sejumlah pengaman atau security paper agar perangko tidak mudah ditiru dan dipalsukan. Punggung perangko memiliki lem perekat untuk memudahkan ketika perangko ditempel pada amplop surat atau dokumen. Tubuh perangko di bagian pinggirnya juga terdapat gerigi atau perforasi. Perforasi diterapkan untuk memudahkan kita ketika memisahkan sekeping perangko dari lembarannya. Perangko juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pada saat ini, Indonesia sudah membuat ketentuan mengenai ukuran perangko yang diterbitkan. Dengan ukuran standar tersebut, pencetakan perangko menjadi lebih terstandar. Wajah perangko merupakan bagian utama yang mengisi hampir seluruh ruang depan dari sekeping perangko. Pada bagian wajah itu, sekurang-kurangnya terdapat nama negara penerbit, nilai nominal, tahun terbit, ilustrasi, atau pesan tertentu. Sejumlah negara menempatkan secara tersembunyi pengaman perangko seperti watermark pada bagian wajah perangko. Perangko juga wajib mencantumkan nama negara penerbitnya untuk mengetahui kapan batas waktu berlakunya penggunaan perangko untuk pengiriman pos dan kapan pula perangko tersebut sudah harus ditarik dari peredaran. Nah, tujuan saya mengangkat topik seputar perangko pertama di Indonesia ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah perangko di Indonesia dan mengeksplorasi fungsi dari perangko yang sebenarnya. Dan dengan ini, pengetahuan akan perangko di Indonesia tetap akan berlanjut meskipun di gempuran majunya teknologi di masa sekarang ini. Nah, sebelum perangko tercipta, pelunasan biaya pengiriman surat masih dilakukan dengan sejumlah uang tunai. Pembayaran secara tunai ini ada yang harus dibayar terlebih dahulu oleh si pengirim surat, tapi ada pula yang harus dibayar oleh si alamat. Nah, sejarah panjang penggunaan perangko membuktikan bahwa perangko tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran pengiriman pos, tetapi juga sebagai menjadi media visualisasi peristiwa bersejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sering mengabadikan berbagai peristiwa bersejarahnya dalam bentuk gambar atau desain khusus di perangko. Penggunaan perangko dimulai pada tanggal 6 Mei 1840 di Inggris
Ketika itu, untuk pertama kalinya, perangko mulai disematkan pada surat-surat yang akan dikirim sebagai bagian dari ongkos pengiriman. Nah, di Indonesia, pertama diedarkan pada 1864 dan pada 1 April 1964 diterbitkan perangko seri peringatan 100 tahun digunakannya perangko di tanah air. Nah, fungsinya, selain menjadi alat bayar pengiriman pos, perangko juga memiliki unsur aktualis atau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Perangko juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang berbagai kepentingan masyarakat, termasuk cari kenangan benda pos bercetakan perangko, sekalipun kepingnya relatif kecil, tetapi perangko syarat mengandung makna tentang berbagai fenomena. Oleh sebab itu, perangko telah menjadi bagian penting dari setiap peristiwa bersejarah bangsa dan masyarakat Indonesia. Nah, dari penelitian ini, saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa perangko bukan hanya sebagai alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang berbagai kepentingan masyarakat dan menjadi sarana pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, hanya dengan melalui perangko, generasi bangsa dapat mempelajari kebudayaan suatu bangsa, sejarah dunia, perkembangan cara orang saling berkomunikasi, dan sejarah teknologi percetakan. Karena pada umumnya dari nilai sejarah, flora, fauna, kebudayaan, sumber daya alam, dan tokoh pahlawan terdapat di desain perangko tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sarana pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.